Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jaja Sutisna SPDI, guru SMK Nurul Huda Janatun Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di Win Cyber Syekh Nurjati Kota Cirebon. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Nurul Huda Janatun Kota Cirebon di kelas 10 dengan materi pergaulan bebas membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Dan kita doakan semoga harapan kalian dan juga kalian mencapai insya Allah. Oke. Untuk tanya silakan berdoa dulu dipimpin oleh kayak kita. Silakan menjawab Bang. Siap, sebelum belajar kita baca doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak dulu. Oke anak-anak, setelah kalian berdoa, Bapak absen dulu ya. Adelia, Ria, Risma, Dela, Rido, Dani, Aryo, kemarin kemana seminggu ya? Sakit ya, oke udah surat ya. Oke selanjutnya untuk kasih kepada tanah air kita sama-sama menyanyikan lagu Bangga Pancasila. Semuanya berdiri, jangan berdiri. Ya, ikuti lagu ya. Patriot proklamasi ceria.
lanjutan ya. Kemarin sudah belajar tentang persaudaraan. Apa kalian ada yang belum paham? Materi kemarin apa sudah paham? Nah, semua ya. Oke, hari ini kita akan menyampaikan dengan judul pembelajaran yaitu pergaulan bebas akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Tetapi sebelum ke pembelajaran, Bapak mau mengadakan tes awal, tes kemampuan sejauh mana kalian memahami tentang materi tentang pergaulan bebas yang dapat mempengaruhi perilaku ya diri sendiri dan keluarga. Oke, kasih waktu ya nanti ya, kasih waktu 5 menit atau 10 menit nanti Bapak kembali ya. Oke. Kan? Kalian jawab ya, jawab dulu di tes awal tentang kemampuan kalian tentang materi tentang pergaulan bebas. Ya, udah semua ya? Sudah terpakai semua udah? Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya kalian kerjakan. Keamanan tentang pengetahuan pergaulan bebas. Sudah semua? Sudah ya? Coba yang sudah kumpulkan, kumpulkan ya. Kalian nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kumpulkan. Ini udah? Sudah, kalian sudah semua ya? Ini udah? Ya, kasih ya. Sudah. Ini udah belum ya? Mana soalnya? Soalnya udah. Oke ya. Ya. Oke. Bapak sudah, kalian sudah melaksanakan tujuannya buat apa? Kalian harus tahu ya. Tujuan pembelajaran ini peserta didik yang pertama ya. Peserta didik dapat menganalisa pengertian. Ada namanya perilaku baik, ada perilaku buruk. Prinsipnya kalau perilaku baik apa? Itu kita bisa menghindar. Kalau buruknya terjerumus kepada perlakuan yang baik ya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Harus begitu ya. Sudah mulai membedakan. Kalau yang baik ya kita lakukan, kalau yang buruk ya kita tinggalkan. Harus bisa membalikan diri, membedakan. Kok membedakan? Ini jelek, ini buruk gitu ya. Yang ketiga, dapat menyadari pentingnya menjauhi diri dari perbuatan tercela. Kita harus berani nih. Penting sekali harus menyadari jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama, maksudnya perbuatan tercela. Yang terakhir, peserta didik kita nih ya mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas karena membawa dampak negatif diri sendiri dan keluarga. Harus berani. Kalau memang itu pergaulan yang kurang baik ya kita tinggalkan. Kalau yang baik ya ayo kita tinggalkan gitu ya. Oke, perhatikan. Nah, setelah kalian melihat apa judulnya ya, melihat daripada tujuan pembelajaran, justru dalam benak kalian timbul pertanyaan. Ya, Pak, kenapa sih Pak? Kok sampai pergaulan bebas dapat bukan diri sendiri? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kalian penting jawab ya. Tapi lari ke pembelajaran. Yang kedua, Pak, kenapa sih Pak sampai pergaulan bebas itu mendapat terhadap keluarga sampai begitunya ya? Sudah diri sendiri, ada lagi keluarga sampai ke keluarga gitu ya. Yang ketiga, sekarang banyak terjadi orang sudah tahu itu nggak boleh, misalkan
kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Itu masih ya harus. Itulah timbul-timbul pertanyaan yang perlu kalian. Selanjutnya Bapak juga nanti dibikin kelompok ya. Bapak tentukan saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 dipimpin sama Rio, kelompok 2 sama Restu, kelompok 3 sama Ridho, kelompok 4 logika ya. Oke. Masing-masing kelompok nanti kita perhatikan ya, untuk sementara bentuk kita berdiskusi. Sebelumnya kita tonton video yang memperlihatkan yang positifnya, yang negatif. Ya, oke kan? Aku duluan ya. Iya, hati ya. Dulu, tes dulu ya. Ayo. Kenapa kamu nangis? Tolong jawab pertanyaan ibu, kenapa? Ada apa? Apa? Kamu hamil? Kamu hamil sama siapa, nak? Kamu hamil sama ibu. Siapa yang melakukan itu? Sama siapa? Ya Allah, kamu sudah menjadi karena ibu. Kamu tak bisa dengan Ya, kalian sudah melihat tayangan video. Coba kira-kira siapa bisa menanggapi apa tadi tayangan video? Silakan. Rio, silakan Rio. Hukum orang yang berzina yang belum menikah hukumannya apa, Pak? Ya, jadi kalau dirumuskan, apa hukumannya? Hukumannya kalau dalam Islam adalah dicambuk 100 kali. Lihat, hukumannya dalam Islam yang ketika kalau kalian berzina yang belum menikah disebutnya ghairul muhsan. Kalau menggunakan syariat Islam dicambuk 100 kali. Silakan nyampainya. Pak, Ya silakan. kalau udah ambil itu dosa apa, Pak? Ya dosa. Dosa banget. Dosa yang paling besar adalah berzina. Ya, makanya jangankan berzina, menghindar dalam mendekati perilaku berzina aja nggak boleh, apalagi pelaku zinanya. Ya, jadi inilah dosa yang paling besar adalah berzina. Mendekati aja udah nggak boleh, tapi berzina. Paham tidak? Tadi kan udah tahu yang belum menikah bisa dicambuk 100 kali ya. Oke, yang lainnya silakan. Silakan. Hukum orang hamil duluan di luar nikah apa, Pak? Hukum secara sosial kan Pak? Ya, Oke, hukum tuh ya secara sosial banyak ya. Yang pertama sosialnya dalam diri sendiri. Diri sendiri dikucilkan, dijauhi. Kenapa? Dicapnya orang tersebut kurang baik saja gitu. Keluarganya tertutup otomatis, terhindar ya, otomatis dia terhindar dari lingkungan sekitar. Malu dengan perilaku anaknya yang sudah hamil duluan. Maka secara sosial akhirnya merugikan dua-duanya. Secara pribadi dia rugi, nama baik. Secara keluarga juga kurang baik. Silakan, orang kalian lagi. Kalian tadi sudah melihat video tayangan. Untuk memberikan semangat, Bapak ada sedikit permainan ya. Kira-kira siap ya? Kalian biar nggak ngantuk, supaya semangat karena pembelajaran masih panjang ya. Oke, perhatikan semuanya. Kata kuncinya adalah kebalikan. Kalau panjang jadi perhatikan. Kalau cacing panjang. Kalau ular pendek. Kebalikan. Kata kunci kebalikan. Kalau sungai pendek. Sungai dalam. Kalau laut cetek ya, atau namanya dangkal gitu kan ya. Oke, lagi. Kalau ya tadi kalau panjang jadi pendek. Nah, semuanya. Untuk berikutnya Bapak akan tayangkan ini PPT ini, kalian perhatikan ya. Ya, anak-anak perhatikan ya. Materinya adalah pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 10 di SMK Nurul Huda Janatun Kota Cirebon. Ya, ini judulnya
pergaulan bebas membawa dampak negatif bagi keluarga, bagi diri sendiri dan keluarga. Itu tayangan gambarnya stop pergaulan bebas ya. Oke, berikutnya. Ini tujuan tadi udah bacakan. Yang pertama adalah tujuan dapat menganalisa pengertian perilaku. Yang keduanya adalah pada titik dapat membedakan perilaku baik dan buruk, tercela ya. Yang ketiganya, peserta didik dapat menyadari pentingnya menjauhkan diri dan perilaku tercela. Ya, lanjut. Nah ini judulnya waspada pergaulan bebas dengan judul larangan pergaulan bebas. Oke, di sini ada tayangan Al-Quran ya. Ini sumber hukumnya. Ketika Bapak bicara di sini ada di Al-Qurannya surat Al-Isra ayat 32. Yuk kita bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Alhamdulillah ya, kita sudah bareng-bareng baca, tapi kita tetap mengingat bahwa membaca Quran tidak sekedar baca, tapi belajar ilmu tajwidnya ya. Karena biar kita tidak salah membacanya. Dengan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Jadi mendekat aja sudah nggak boleh, apalagi berbuat zina ya. Jadi mendekat, contoh maaf ya, kita misalkan bukan mahrimnya pegangan, termasuknya adalah perbuatan mendekati perbuatan yang bawahnya. Nah di sini yang bawahnya ada hadis Rasulullah ya. Di sini kalimatnya adalah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia minum khamar ketika minumannya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah membunuh dalam keadaan apa tuh? Dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Bahwa penjelasan hadis ini ternyata dalamnya ada iman dan amal soleh yang kita pertahankan. Jangan sampai iman kita kendor ya, harus dipertahankan dengan cara apa? Dengan cara ya melaksanakan sholat 5 waktu dengan tapi biar apa? Biar imannya kuat. Karena iman itu naik turun ya. Kadang kita lagi lemah, ya bahaya. Tapi diusahakan kita imannya stabil ya. Jangan sampai ya turun, nggak boleh. Karena khawatirnya ada setan masuk ke tubuh kita, akhirnya kita terjerumus kepada maksiat. Oke, dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah melarang kita mendekati zina, melarang ya. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan perzina ya. Jadi tujuannya mendekati perzina agar sampai tidak terjerumus kepada perzina. Karena awalnya mendekati dulu, akhirnya terjerumus kepada perzina. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan sangat keji dan buruk. Ya, namanya perbuatan zina bagian dari perbuatan yang sangat buruk di mata Allah. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Jadi kalau kalian yang mendekati termasuk pergaulan bebas. Oke, dalam riwayat hadis Bukhari yang pertama, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan berzina. Orang yang beriman jangan sampai melakukan berzina. Yang kedua, perbuatan zina dan minuman aman termasuk dalam pergaulan bebas. Dan yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Yuk kita bareng-bareng menjalankan perintah Allah supaya kita punya punya tameng, punya kekuatan untuk menangkal perbuatan yang kurang baik. Oke, lanjut. Sebab-sebab pergaulan bebas, perhatikan. Dangkalnya keimanan. Tuh. Jadi kalau kalian sebab-sebab karena pergaulan bebas, maka kalian punya iman yang lemah. Ya. Lemah itu apa? Tidak punya rasa iman yang baik. Makanya kalau harapan kita
kita terbiasa menjalankan perintah Allah, termasuknya adalah sholat 5 waktu tertib ya. Biar apa? Kita menambah keimanan ya, menambah kekuatan iman kita, bisa menangkal dalam sholat. Selanjutnya, anak-anak perhatikan ya. Nah ini akibat pulang bebas bagi diri sendiri ya, ini bisa menjadi malas. Kalau orang sudah masuk ke pulang bebas, ubah sendiri-sendiri, dia malas beribadah, hampa, mentalnya tidak stabil, hidupnya koyak-koyak, gitu ya. Dan kesehatan menurun karena sudah terjerumus kepada obrolan bebas. Yang kedua bahaya lagi, mengecewakan orang tua, munculnya rasa. Oke, nah kalian sudah dibentuk kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kita sepakat ya bahwa pembuatan proyek hari ini kita temukan buat apa kira-kira? Poster ya. Posternya ada 2, ada tulisan, ada gambar, ada simbol. Kira-kira mau bikin apa? Gambar, simbol, tulisan. Sepakat. Gambar. Oke ya. Gambar ya. Ini kelompok 2 gambar. Kelompok 3 gambar. Oke. Kita sepakat membuat poster dengan modelnya gambar. Oke. Sebelum pembelajaran, sebelum membuat pekerjaan proyek, Bapak akan berikan KPD ya. Di sini ada tata cara pembuatan poster. Sekalian kalian lihat, ada langkah-langkahnya. Ya, silakan. Ini KPD yang perlu kalian diisi untuk memperhatikan langkah-langkahnya. Oke. Ya. Kalian dibagikan KPD itu adalah lembar kerja siswa. Oke, kalian sudah menyusun proyek untuk pembuatan poster dengan sepakat poster berbentuk gambar ya. Dan Bapak minta dalam pembuatan proyek minta dipastikan hari ini selesai. Ya, jadi jangan sampai berlarut. Bapak pengen semuanya selesaikan dengan kerja yang dengan serius ya. Kalian silakan untuk melihat dulu yang KPD-nya, silakan. Langkah-langkah dalam pembuatan posternya, silakan. Benar. KPD untuk membahas ya ada KPD-nya ya. Langkah-langkah dalam pembuatan posternya. Silakan kelompok 1-nya silakan perhatikan. Ayo diskusi. KPD-nya dibaca. Oke. Ya silakan. Sudah mulai menentukan gambar apa? Silakan. Oke, silakan ya. Kelompok 3 menentukan tema yang akan dibuat, silakan. Kelompok 4 ya. Ya. Ini kelompok 3 gimana? Sudah, kelompok 3. Mana perlengkapannya? Siapa yang perlengkapannya? Ya, silakan kelompok 3 sudah tentuin. Oke. Lagi bagus. Oke, kelompok 2 udah ada menentukan temanya sudah. Kelompok 1 gimana? Perlengkapannya. Oke, siap ya? Silakan dimulai untuk membuat poster yang sebaik mungkin. Ya silakan, ayo. Barang-barang kantor ya. Ayo barang-barang kantor ya. Ya, yang rapi ya. Dibuatnya yang rapi. Jadi kelompok 1 dah. Silakan. Ya, yang rapi ya. Nanti ada penilaian khusus dari Bapak ya. Mana yang bagus? Silakan. Kelompok 4 silakan untuk berdiskusi dulu. Bukan tentuin ya. Temanya sudah ada. Oke. Kelompok 4 sudah temanya bagus? Betul. Oke. Silakan bisa ya. Kelompok 2 sudah dikerjakan? Langsung dikerjakan. Kelompok 1 sudah dikerjakan? Selesaikan ya.
dilarang Dilarang pacaran. pacaran. Kenapa ambil temanya dilarang pacaran? Karena mencegah perilaku negatif Ah, dan menjaga fokus jangan fokus. dan menjaga nilai-nilai agama. Ya, oke, luar biasa. Kelompok satu. Kelompok tiga, ambil temanya apa? Stop, reset. Maksudnya kenapa ambil itu? Kenapa alasannya apa? Menghentikan seks bebas Pak. Menghentikan seks bebas. Oke. Kelompok dua, ambil judulnya apa? Oh, pergaulan bebas. Kenapa ambil tema itu? Dia nyampe dia, kenapa? Oke, PKB, terus nilai nolak. Oke, meraih masa depan dengan mengangkat pola perayaan. Terima kasih. Ini kelompok satu ngambil temanya apa? Narkoba. Kenapa ngambil stop narkoba kalian? Tema kenapa alasannya? Mencegah apa? Mencegah kesadaran, kesehatan, terus Oke, terima kasih ke kelompok satu. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan proyek, cuman nanti setelah ini ada pemaparan di depan kelas. Tapi sebelumnya, Bapak ada permainan biar kalian segar ya. Yang mana dengan kata kuncinya mendekat, menjauh, tangkap. Sebelah lain sebaliknya, gantian ya. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Agak depan. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Ya, mulai. Mulai. Mulai ya. Mendekat. Mendekat. Ayo mendekat. Mendekat. Ayo. Menjauh. Kamu menghindar ya. Lalu tangga. Mendekat. Menjauh. Tangga. Dibalik. Satu lagi. Dibalik. Ayo. Mendekat. Menjauh. Tangga. Oke, terima kasih. Tangan. Ya. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan karya kalian disebutkan, kalian lambangkan di depan kelas. Oke ya? Oke. Kelompok apa ya? Kelompok 4, silakan maju. Ini dulu. Nanti ini Oke, anak-anak silakan ya, kita mulai pemaparan hasil karya kalian. Nah, nanti kalian bisa jelaskan dari gambar yang kalian bikin, foto yang kalian bikin. Jadi setiap kelompok untuk ke depan memaparkan. Silakan untuk sementara kelompok 4. Silakan menunjukkan. Iya. Kelompok 4, silakan. Ayo, bawa gambarnya. Diperlihatkan ke lihat yang lain, lihat. Nanti bawa tanggapannya maksudnya. Ya. Nah, harus sini. Cepat sini. Oke, lihat gambarnya. Baca dulu. Kira-kira gambarnya bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan untuk. Silakan. Kenapa kamu membuat ini dan kira-kira apa yang Anda bisa sampaikan? Ya kan? Suaranya. Kenapa kamu membuat ini? Silakan. Ya silakan bertanya. Hal-hal yang negatif. Negatif, jadi dilarang. Sementara jangan pada. Kira-kira ya tidak silakan. Habis.
Tidak, silakan dulu. Gitu. Ulang lagi silakan. Kami bacakan Sementara dulu. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, kelompok 3 sekarang bergiliran kelompok 3 untuk presentase. Tadi kelompok 4 cukup bagus lah, insya Allah gambarnya bagus, hasil karyanya bagus. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Ayo cepat silakan. Ayo silakan tinggi. Nah, oke, kelompok 3 silakan gambarnya lihat gambarnya. Gimana tanggapan Prof? Gambarnya posternya bagus tidak? Kelompok 3 untuk bicara. Kenapa kamu judulnya stop di saya? Silakan. Untuk menghentikan seks bebas, Pak. Untuk menghentikan seks bebas. Tepuk tangan semuanya. Kira-kira ada yang sampaikan untuk dia barangkali? Sepakat untuk stop free sex. Pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Silakan. Ya, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan bawa posternya. Yang kalian hasil karyanya silakan di sana duduknya biar ada namanya. Ayo silakan. Ayo cepetan. Di sana. Tengah. Ya. Gambarnya di aja silakan. Itu gambar apa itu? Stop pergaulan bebas. Sok silakan. Kenapa kalian ambil dengan temanya stop pergaulan bebas? Nah, kenapa? Akibat berdampak negatif katanya kalau pergaulan bebas. Ya, kita ada kata sepakat tidak dari kelompok ini? Kompak kayaknya kita. Apa? Iya, terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 maju depan. Posternya. Silakan hasil karyanya ke depan. Ya. Itu bicaranya Bapak tanya nih, apa kalian katakan nih? Kenapa stop narkoba? Ya, oke. Ya. Kenapa kalian ambil dengan stop narkoba? Ya, kalian siap. Kasih tahu dulu. Ya, silakan. Silakan kata sepakat apa sepakat? Kami siap. Kami sepakat stop. kami saat stop narkoba. Oke, terima kasih silakan semuanya. Ya. Nah, oke. Papa sedikit akan memberikan refleksi buat kalian bahwa kita harus benar-benar menghindari pergaulan bebas. Karena semuanya diawas, tapi tidak sudah norma dan agama. Akan rugi siapa? Ada. Kalau kalian dalam pergaulan bebas, rugi sendiri, rugi keluarga, rugi secara sosial dan lingkungan. Makanya bagi Papa titip jauh bebas, karena akan merusak diri kita untuk kehidupan kalian semua. Yang kedua, kenapa rugi keluarga? Iya, jika terjerumus bebas, orang tua kita merasa rugi, maka bahwa kita orang tua tidak sukses mendidik anaknya lebih baik. Yang ketiganya, Pak, kenapa sosial lingkungannya rugi? Betul. Nama baik lingkungan pun jelek. Ketika kalian melakukan pergaulan bebas, nama baik lingkungan pun terbawa-bawa kurang baik. Oke. Dampak negatif buat sendiri apa? Yang tahu? Kira-kira pergaulan bebas ada dampak negatif sendiri? Kira-kira merusak reputasi, masalah kesehatan, terus apa lagi? Gangguan psikologi ya. Kesulitan membangun hubungan yang sehat itu buat sendiri. Ada juga dampak negatifnya buat keluarga. Kira-kira apa? Rusaknya hubungan
Dua kali kering. Dampaknya untuk keluarga apa kira-kira? Masa hubungan gerak citra keluarga jelek nggak? Jelek. Apa lagi? Beban ekonomi? Pasti ya. Kalau orang sudah masuk ke keluarga ekonomi bebas, otomatis keluarga efeknya gede ya. Termasuk beban ekonominya gede. Yang terakhir adalah masalah hukum. Kalau kalian tersangkut hukum, siapa yang rugi? Keluarga otomatis ya. Yang namanya keluarga bebas bukan semua saja. Ada narkoba, ada prisek, ada keluarga bebas, ada juga dilarang pacaran. Itu termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Oke, kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan dan berarti kalau namanya pergaulan bebas akan membuat dampak negatif secara luas. Tidak hanya individu, tetapi keluarga juga kena, masyarakat berpengaruh besar terhadap perilaku kita melakukan pergaulan bebas. Makanya yuk kita sepakat jauhi pergaulan bebas. Kita harus baik-baik karena kita hindari ya, kita masa depan punya harapan, kita harus hati-hati jangan terjerumus kepada pergaulan bebas. Yang kedua, pilih teman yang baik, teman yang membawa kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan tercapai kelak nanti insya Allah ya. Oke, itu aja barangkali Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya. Ya, oke. Yang terakhir, Bapak di kelas sudah dapat nilai berapa? 80. Keren. Ya. Pakai kelompok sini kelompok kita selesai. Belum. Saya selesaikan ya. Ayo pakai saja, tapi pakai pikiran. Mana terbaik? Ini sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ayo. Kelompok 1 udah yang sudah nilainya belum. Oke, anak-anak kalian sudah mengerjakan tes akhir ya, dan Bapak sudah lihat nilainya. Ada yang kecil, ada yang bagus, tapi secara keseluruhan kalian sudah menguasai pembelajaran hari ini dengan tema pergaulan bebas membuat dampak kerugiannya buat saudara dan diri sendiri. Ada nilai yang paling bagus, Bapak panggil Dela, silakan ke depan deh. Ada, ya nilainya berapa deh? 90. Ya silakan berdiri. Yang kedua ada berapa? 90. Serius? Sini masuk ya, ya. Alhamdulillah. Yes. Inilah. Ya. Ini ada lagi nggak? Yang lain nggak? Nggak ada. Oke. Makasih ya. Ini nilai tertinggi ke Mas Pandi. Adi nilai 90, Adel 90. Terima kasih ya. Ya sukses. Ya sukses ya. Silakan duduk. Nanti ada yang nanti ya. Oke. Akhirnya rekan-rekan sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hari ini baik. Pahala dari ya anak-anak, perhatikan kalian kita sudah berakhir pembelajaran. Kita tutup dengan doa, semoga pembelajaran hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk kayaknya Mas Rama dari ke depan lanjutin di sini. Silakan semuanya tangannya begini sebagai tanda bahwa kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Silakan. Ya, silakan Pak. Siap, sebelum pulang mari kita baca doa mulai.
yang perlu sampaikan, perhatikan. Ini kata-kata yang perlu diperhatikan ya. Segala sesuatu memiliki kesudahan. Yang sudah berakhir, biarlah berlalu. Dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Ucapkan. Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.